Oke, halo semuanya. Terima kasih yang udah join di webinar kita kali ini pada tanggal 31 Maret 2021 yang akan membawakan judul Students Life in UK. Oke, untuk kali ini Salak akan mengadakan webinar series yang akan dibawakan oleh Pak Falak selaku alumni University of Birmingham. Nah, kemudian ada beberapa reminder untuk yang sudah join nih. Kita merekomendasikan untuk menggunakan headset atau headphone agar suara terdengar jelas. Kemudian kita akan mengirimkan video recording presentasi ke email kalian masing-masing setelah webinar ini. Kemudian diharapkan partisipan stay sampai akhir untuk nanti ada sesi Q&A juga. Kemudian jika kalian ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung drop aja pertanyaan kalian di chat box di Zoom. Kemudian nanti untuk pertanyaan terbagus akan mendapatkan atau terbaik akan mendapatkan hadiah dari Salak Education Consulting. Oke, sebelum melanjutkan lebih jauh, saya akan perkenalan diri dulu. Saya Sulistyo Rizky Iskandar, bagian dari Salak Education, yang di sini sebagai webinar host untuk webinar kali ini. Kemudian ada Pak Falak yang sudah saya tadi perkenalkan di awal, yaitu alumni dari University of Birmingham. Oke, untuk profil dari Pak Falak sendiri, untuk education-nya berasal dari SDN Sabang Bandung, kemudian lanjut di SMP Negeri 5 Bandung, kemudian lanjut lagi di SMA 3 Bandung, dan untuk S1-nya atau sarjananya lanjut di Parahyangan Catholic University di Bandung juga. Kemudian untuk studi selanjutnya, Pak Falak melanjutkan di University of Manchester Institute di program teknologi, kemudian lanjut di Universitas of Leeds di UK, mengambil postgraduate sertifikat program Transport Planning and Engineering, dan lanjut lagi di Universitas of Birmingham, mengambil postgraduate degree dengan program International Highway Engineering. Kemudian untuk pekerjaannya sekarang sebagai Head of the Bogor Heritage Foundation, kemudian juga menjabat sebagai Director of Operation and Maintenance in Hotel Salak The Heritage Bogor, kemudian menjabat juga sebagai Director of Operation and Maintenance in Salak Hospitality Group. Oke, jadi segitu saja untuk perkenalan dari speaker kita. Oke, untuk agenda webinar kali ini, kita akan membawakan tema ada 3 tema. Yang pertama, Why Study in UK. Kemudian yang kedua, ada Experience Study in UK. Kemudian yang ketiga, ada Students Life in UK. Oke, selanjutnya langsung saja mungkin masuk untuk Pak Falak. Dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih telah bergabung dengan webinar ini, dan kepada Mas Sulistyo, terima kasih sudah memandu acara ini. Baik, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Tio tadi, Sulistyo, saya pernah belajar di UK ya, di Inggris. Di sini saya coba meng-share pengalaman-pengalaman saya selama di sana dan beberapa tips atau sesuatu yang mungkin masih belum terbayang ya
Kalau misalnya sudah pernah ke sana, tapi belum jadi student, itu berbeda sekali. Kalau misalnya saya ke sana wisata dengan saya ke sana menjadi student, itu sangat berbeda. Di mana di sana memang kita harus survive bagaimana caranya supaya bisa selesai dan mengalami segala macam rintangan. Oke, pertama mungkin bagian pertama ini adalah why study in UK, ya. Jadi kenapa sekolah di UK? UK is jadi yang namanya UK itu adalah United Kingdom, ya, di mana di sana terbagi menjadi wilayah-wilayahnya. Nah, kalau misalnya kita bicara England, itu hanya daerah Inggris saja, di mana kalau misalnya di peta ini di sini mencakup seluruh daerah UK. Jadi UK kalau misalnya kita sampai ke bandara Heathrow misalnya di London, ya, di sana pas di imigrasi ada tulisan UK border. Nah, itu benar-benar besar sekali tulisannya bahwa kita sudah memasuki wilayah UK. UK itu terdiri di atas England, ya, Scotland, Wales, dan Northern Ireland, Irlandia Utara. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke UK border, maka kita boleh traveling ke Wales, ke Scotland, ke Northern Ireland itu tanpa visa karena sudah masuk daerah tersebut. Tapi kalau misalnya kita ingin bepergian ke Republik Irlandia, ya, Republic of Ireland, maka kita harus perlu visa karena berbeda. Oke, pertama adalah UK is the best places to study in the world. Ya, jadi semua orang tahu bahwa UK itu akan mendapat sudah terkenal lah di dunia. Di mana? Di UK atau di Inggris, kalau bahasa Indonesianya. Nah, UK is the best. Jadi semua orang mungkin sudah tidak meragukan lagi. Kemudian English language is an international language. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi kalau misalnya sekolah di UK, jadi otomatis Inggris kita itu akan naik, ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris kita akan naik. Kemudian juga kita diakui sehingga kita langsung belajar bahasanya dan juga belajar ilmunya. Jadi kita tidak usah belajar bahasa Inggris dulu atau apa, tapi langsung di sana kita otomatis kalau yang alumni dari UK itu boleh dikatakan sudah memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang menarik lagi adalah UK is the place where people from all over the world gathered. Inggris itu atau UK itu di situ silahkan deh cari orang dari seluruh dunia itu ada. You can find people from anywhere in the world there. Ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan di kota London, ya, di jalan itu pasti pertanyaannya dari mana? Saya dari Mesir, dari Afrika. Dari mana lagi? Dari Australia. Dari mana? Dari Kanada. Mana lagi? Dari Jepang. Jadi sudah dari negara-negara seluruh dunia itu ada di sana. Jadi benar-benar kalau kita mingle, ya, kalau kita bergabung dengan komunitas di sana itu boleh dikatakan seluruh negara itu terwakili. Sama seperti saya pada saat saya belajar di Birmingham, ya, mengambil kelas International Highway Engineering, itu di kelas saya itu ada 33 orang, di mana 33 orang dari 30 negara. Ya, bayangkan, jadi 33 orang dari 30 negara, saya satu-satunya dari Indonesia, dan banyak orang juga yang merupakan representatif atau perwakilan dari negaranya. Di situ mungkin hanya ada 3 orang Yunani, ya, dari Yunani itu 3. Tapi yang lainnya itu dari Inggris 1 orang, dari Australia 1 orang, dari Taiwan 1 orang, dari Turki 1 orang, dari Tanzania 1 orang, dari Afrika Selatan 1 orang, dan dari Malaysia 1 orang. Ya, 1 orang semuanya. Jadi benar-benar diwakili oleh jadi saya sebagai membawa nama Indonesia di sana. And then UK has some reputable universities or colleges. Jadi Inggris itu sudah terkenal memiliki standar yang tinggi, ya, untuk penilaian universitas-universitasnya maupun college-college-nya. Nah, di sana kalau misalnya pengen lihat mungkin segala macam parameter, ya, di sini ada contohnya Times Top Universities, itu adalah salah satu yang menjadikan tolak ukur
untuk penilaian standar university. Ya. Semua diadu di sana, semuanya di ranking, semuanya dipacu supaya lebih baik. Tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas dari universitas yang bersangkutan. And then as a student, you can explore the country easier with affordable prices. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kita ke sana sebagai student, itu manfaatkanlah waktu menjadi student. Waktu-waktu saya, mungkin saya ke sana 25 tahun yang lalu ya, dan saya benar-benar menikmati saat-saat saya menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswa di Inggris. Rasanya ingin saya kembali belajar lagi supaya saya jadi mahasiswa lagi. Jadi benar-benar itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga buat saya. Saya belajar bagaimana caranya supaya survive, saya belajar caranya supaya bagaimana caranya untuk mengeksplor Inggris Raya, sehingga boleh dikatakan kalau lihat peta ini mungkin saya sudah hampir ke seluruh pelosok Inggris, mungkin lebih sering, lebih frequent daripada saya pelosok Indonesia. Di Indonesia ini masih banyak daerah yang ingin saya kunjungi, tapi kalau di Inggris itu boleh dikatakan seluruh wilayah, seluruh county, ya, county itu seperti kabupaten, itu sudah saya kunjungi di sana. Ya, jadi ini memanfaatkan saya waktu-waktu saya sebagai student, karena sebagai student people will respect ya. Jadi orang Inggris di sana sangat respect pada student. Student itu berbeda dengan contohnya yang mencari kerja atau imigran ya atau pendatang, karena student dari negara apapun mereka akan respect karena membawa revenue bagi negara mereka. Mereka akan memberikan kemudahan kepada student, kemudian juga memberikan assist atau pertolongan. Ya. Jadi contohnya untuk naik kereta api misalnya, atau bis, atau kendaraan umum, atau bahkan masuk tempat wisata dan lain-lain, pasti sebagai student itu diistimewakan, mendapatkan tarif khusus, kalau tidak free, ya free. Biasanya sih yang kecil-kecil free, tapi kalau misalnya yang harus berbayar, ya berbayarlah sedikit misalnya, tapi tidak akan mahal. Demikian pula dengan public transport ya, sangat integrated ya, sangat komprehensif, begitu luar biasa, sehingga semuanya bisa kita mengcover atau mengeksplor Inggris Raya dengan enak ya, dengan nyaman. Ya, next. Oke, tadi bagian pertama, sekarang bagian kedua mengenai experience study in UK. Ya. Oke, saya ingin share pengalaman saya ya di sini. Ini sebenarnya napak tilas saya. Saya tahun 2013 ini kalau nggak salah, saya ke Inggris lagi ya, karena dan ini adalah yang terakhir ke Inggris ya, maksudnya terakhir kali saya ke Inggris itu 2013, di mana saya ingin melihat lagi apa sih yang sudah saya lakukan pada saat sebelumnya saya menjadi pelajar. Oke, ini adalah jadi seperti diketahui tadi ya, seperti sudah oleh Mas Sulistyo dikatakan tadi di CV saya, di mana saya itu pertama itu ke Inggris itu saya untuk belajar bahasa Inggris di university. Ya. Jadi university itu di University of Manchester Institute of Technology, UMIS. Dan sekarang UMIS itu sudah bergabung menjadi merging menjadi University of Manchester. University of Manchester itu didirikan tahun 1824. Jadi sudah lama sekali, dan gedung-gedungnya juga tua-tua ya. Dan ini saya ingin refresh lagi gimana sih. Nah, ini saya tiba di Manchester Piccadilly Railway Station. Ini adalah stasiun kereta api Manchester Piccadilly. Jadi pada saat saya terakhir datang, itu saya mendarat di Heathrow, London. Kemudian saya langsung keluar dari London. Karena kenapa? London itu metropolitan ya, kosmopolitan, di mana semuanya serba mahal. Kalau saya lebih baik save untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, dan saya segera meninggalkan London secepat mungkin. Jadi saya langsung ke Manchester ya. Ini adalah Manchester Piccadilly Railway Station. Nah, ini stasiunnya ya. Oke. Dan
Ini Manchester ya. Ini adalah di luarnya Piccadilly Railway Station, di mana langsung ada bis, dan ini adalah free ya, bis hibrid ya. Dia menggunakan tenaga matahari dan bensin ya, hibrid. Dan untuk beberapa rute tertentu, kalau tidak salah ada 6 rute di mana dia itu bisa keliling kota ya. Karena saya sudah mengenal Manchester ya. Jadi dan di sini adalah free. Jadi mereka naik sampai balik lagi ke sana itu gratis ya. Ini sangat-sangat bagus ya promosi dari City Council-nya Manchester. Oke. Kemudian ini saya mengunjungi tempat saya pertama kali datang di sini ya, di University of Manchester Institute of Technology atau UMIS. Sekarang ternyata sudah menjadi bagian dari University of Manchester. Ya. Ini gedung yang termasuk baru ya di sini, di mana saya pada saat masuk itu saya mengambil kelas bahasa Inggris. Jadi dan saya di sana setelah saya belajar bahasa Inggris barulah saya mengambil tes Inggrisnya. Jadi ya, di sana IELTS ya, IELTS lebih berperan dibandingkan TOEFL. Kemudian juga kalau tidak Cambridge Certificate itu memang susah sekali. Ya. Tapi kalau IELTS itu lebih fleksibel dan tesnya pun lebih frequent, lebih banyak, lebih sering di sana. Oke, sampai sekarang ya. Jadi IELTS tetap menjadikan ukuran. Oke. Di sana saya ambil IELTS sudah 2 kali, dan yang pertama mungkin masih belum mencukupi, tapi yang kedua kali saya bisa cukup untuk diterima di universitas. Jadi saya mengambil semuanya dari sana. Saya tinggal di sana dengan keluarga Inggris, ya. Benar-benar saya mengisolir, di mana saya tidak mendapatkan informasi mengenai bahasa Indonesia. Jadi saya di sana full benar-benar saya tinggal dengan orang Inggris. Saya ke sana, saya dipaksa untuk berbahasa Inggris, untuk survive dengan bahasa Inggris. Dan saya mengambil, saya masuk ke kelas sana, dan langsung diterima di kelas advance-nya di University of Manchester. Di English class itu ada dibagi 5 degree ya. Dan saya dapat, saya juga kaget kenapa langsung dapat kelas advance, tapi kelas advance saya benar-benar di drill bahasa Inggrisnya, supaya saya bisa mencapai sesuatu yang requirement minimum banget gitu, untuk menjadi seorang mahasiswa di fakultas teknik ya. Teknik itu kan lebih rendah daripada sosial kalau misalnya IELTS-nya. Tapi saya di drill supaya saya bisa mencapai sesuatu yang the best. Karena ini university ini ternama ya, sehingga mereka menjaga kualitasnya juga. Sehingga yang benar-benar bahasa Inggris benar-benar harus perfect. Dan waktu itu saya pernah diajarkan atau dikasih soal kelas saya itu yang bagian advance itu ada sekitar 12 orang ya. Ada itu langsung dikasih soal-soal yang susah, bahkan orang Inggris pun juga tidak bisa menjawab itu pertanyaan-pertanyaan. Dan saya mungkin dari 50 soal itu hanya benar 3 gitu. Tapi nggak apa-apa, dari situ saya coba belajar supaya saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Segala macam kamus diulik, tapi juga saya masih belum mengerti juga. Ya. Nah, itu benar-benar suatu tantangan. Dan akhirnya saya mengambil General English, kelas General English, dan setelah saya lulus dari situ, saya tes TOEFL, sebenarnya masih udah oke. Kemudian saya mengambil lagi kelas untuk academic purpose. Ya. Jadi saya benar-benar kelas teknik ya, di mana lebih teknikal, di mana saya di-drill lagi, ya, sehingga saya bisa mencapai hasil IELTS yang memenuhi syarat. Nah, di sana untuk tes IELTS-nya pun kan diacak. Ya. Pengujinya itu kalau IELTS itu ada speaking ya. Nah, speaking itu benar-benar dari universitas lain. Jadi tidak dari University of Manchester saja, tapi juga dari universitas lain, di mana mereka benar-benar strict ya. Orang Inggris terkenal kaku, tapi ramah juga. Tapi pokoknya saya senang dengan saya bisa berdisiplin untuk mencapai sesuatu yang terbaik ya. Jadi saya tinggal di sana dengan orang Inggris ya. Kemudian juga kemana-mana pakai bahasa Inggris, sehingga otomatis saya bisa berbahasa Inggris ya dengan sendirinya. Oke, next. Nah, ini bagi University of Manchester, gedungnya tua ya.
benar-benar bagus. Dan yang sebelah kanan itu adalah gedung bagian Fakultas Sosial di sini. Jadi di tengahnya itu ada taman ya. Jadi University of Manchester itu besar, berdampingan dengan UMIS. Kalau sekarang UMIS-nya sudah menjadi University of Manchester. Dan di sini di bagian tengahnya itu ada taman. Nah, tamannya itu dia sekaligus dibelah oleh jalan kereta api viaduk. Gitu. Sangat indah, sangat bagus ya. Oke, next. Nah, ini ya, terlihat ya. Jadi ini yang di sebelah kiri itu adalah, itu sebenarnya gedung untuk seperti dosen gitu ya, gedung akademik di situ. Tapi di situ juga kantin. Kantin yang karena saya mungkin sudah terbiasa ya, mungkin jadi di sana itu sedikit sekali makan nasinya saya. Dan agak jarang nasi. Sehingga kalau saya lebih banyak makan kentang, untuk sarapan juga sereal, untuk makan malam juga secukupnya, kayak misalnya pie atau apalagi pizza dan lain-lain, sehingga saya benar-benar menghilangkan kultur Indonesia. Benar-benar saya di sana benar-benar ikut dengan cara hidup orang-orang Inggris. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah kereta api ya. Di sini ada viaduk. Viaduk jalan kereta api itu dia memotong atau ada di tengah-tengah dari University of Manchester. Dan di situ ada stasiun juga ya. Ini intercity ya, jadi dia bisa langsung keluar kota Manchester. Oke. Nah, ini gedung satunya lagi ya. Saya sudah ke semua gedung sini dan kelasnya juga kalau misalnya di keuntungannya untuk sekolah bahasa Inggris di university, bukan di college, adalah kalau university itu kita langsung diperkenalkan dengan bagian-bagian dari departemen dari university yang bersangkutan. Ya. Jadi misalnya saya fakultas teknik, saya langsung ke bagian fakultas teknik untuk praktek, misalnya cara menata mesin misalnya, atau cara desain setidaknya ya, meskipun tidak terlalu detail karena untuk for academic purpose ya. Jadi saya bisa mengarang dengan bahasa Inggris menyesuaikan dengan tempatnya. Ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah patung Archimedes, ya, di mana ini menjadi simbol karena Manchester itu bersama dengan Birmingham itu dia awalnya munculnya revolusi industri pertama. Kalau sekarang sudah 4.0 ya, revolusi industri 4. Kalau dulu yang pertama itu munculnya adalah di daerah Manchester dan Birmingham, di mana di situ mulai diciptakanlah mesin uap ya, dan mesin-mesin yang berguna untuk perkembangan atau kemajuan teknologi di dunia. Ya. Oke. Banyak sekali peninggalan-peninggalan di sana untuk kita explore. Oke, berikutnya napak tilas saya adalah setelah saya dulu selesai untuk belajar bahasa Inggris di University of Manchester, maka saya akan melamar ke beberapa universitas. Saya tidak langsung ke university yang bersifat degree. Ya. Saya ingin mengeksplor beberapa pengetahuan di mana ada semacam course ya. Jadi saya melamar ke University of Leeds. Leeds itu dia punya School of Transportation, di mana sebenarnya background saya adalah civil engineering ya, teknik sipil, dan teknik sipil itu terbagi 4, ada structure, ada geoteknik, ada satu lagi manajemen, dan satu lagi itu transportation, di mana saya ngambil transportation. Ya. Jadi di Leeds itu ada School of Transportation yang bagus sekali, sehingga saya ingin mencoba untuk mengambil program postgraduate certificate. Nah, ini saya ke Manchester, dari Manchester saya ke Leeds itu dengan kereta api, ya, di mana di sana itu kalau misalnya lihat itu base-base-nya bertingkat ya, dan masing-masing punya ciri. Kalau misalnya di London, base tingkatnya warnanya merah. Mungkin semuanya sudah tahu ya, sudah familiar. Oh, base tingkat di Inggris warnanya merah. Tapi bukan itu sebenarnya di London saja. Kalau di tempat lain itu berbeda. Contohnya di Manchester itu oranye. Kalau misalnya di Leeds itu putih, kalau misalnya di Birmingham itu dia abu-abu, pakai strip biru. Ya.
Oke, jadi saya tiba di Leeds Railway Station, kemudian saya ke perjalanan ke university. Oke, next. Nah, ini Leeds-nya ya. Di sebelah kanan itu adalah museum ya, City Museum, banyak sekali, besar sekali. Saya biasa ke sana. Saya dulu hobinya senang untuk filateli ya, sehingga saya di sana itu pusatnya ada di City Museum sebelah depannya. Kemudian ini sebelah kiri juga ini adalah jalan utamanya ke arah University. Oke, next. Nah, ini adalah gedung utama Leeds University ya. Jadi di depannya itu ada semacam tugu ya. Nah, University of Leeds itu didirikan tahun 1904 dan saya tinggal di suatu rumah, nyewa rumah di sana bersama-sama dengan 7 orang rekan saya yang berbeda negara. Jadi kita lihat ini University of Leeds, ini adalah kampus tampak depannya. Kemudian saya masuk ke dalam. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah sekolahnya saya, kelasnya saya, School of Transportation ya, sebelah sana. Gedungnya juga tua, tapi di dalamnya bagus, rapih, bersih ya. Nah, saya belajar di sana. Nah, saya tinggal tidak jauh dari University of Leeds. Oke, nah ini adalah my surroundings ya. Jadi ini adalah di sebelah kanan itu adalah rumah tempat saya tinggal selama saya di Leeds, kira-kira 1 tahun ya. 1 tahun saya mendapatkan, sudah lulus jadi postgraduate certificate, dan kelihatan di sebelah kiri itu adalah terhampar ya, begitu bagus. Sebelah sananya rumah-rumahnya begitu tertata, rapi ya. Sebagai informasi ya, Leeds itu letaknya di atas, maksudnya cukup dataran tinggi ya. Yorkshire Dales namanya, banyak lembah di sana, di mana Manchester dan Leeds itu dipisahkan oleh satu pegunungan namanya Pennine. Jadi ada Transpennine. Jadi dia kalau misalnya dari Manchester ke Leeds itu dia melintasi pegunungan. Nah ini tapi di Leeds itu cuacanya cukup ekstrim. Kalau misalnya dia winter, dia sangat-sangat dingin. Kalau misalnya Manchester itu lebih terkenal sebagai kota hujan. Kalau Leeds itu di situ agak jarang matahari, sehingga kulit saya menjadi sangat-sangat putih. Saya memakai sweater terus ya, benar-benar. Dan pada saat snowing ya, pada saat musim dingin salju, itu seluruh rumah tercover semua, sehingga kegiatan saya ya kuliah juga dihentikan, sehingga mungkin saya hanya main snowball fight ya, main-main patung melempar-lemparan bola salju. Dan mungkin bagi sebagian orang salju itu indah ya. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus tinggal di daerah bersalju, mungkin kita lihat juga bahwa dengan salju itu mungkin perjalanan kereta api terganggu, perjalanan bis terganggu. Kalau misalnya kita lihat ke rumah sakit atau klinik terdekat, banyak orang yang terjatuh karena terpeleset karena salju ya. Jadi bisa-bisalah kita menyikapi keadaan ini ya. Dan saya belajar juga dari situ. Nah, untungnya sekolah saya cukup dekat, sehingga saya hanya jalan kaki kalau misalnya ke sekolah, ke kampus, dan naik bukit ya, agak naik. Kalau ini agak di lembah ya, tapi 20 menit, 30 menit juga sampai ke kelas saya. Nah, ini adalah rumah saya. Di rumah saya ini saya belajar untuk bekerja sama dengan, saya menyewa dengan 7 orang lainnya, masing-masing dari negara yang berbeda juga. Ada yang saya ingat dari Thailand, dari Taiwan, dari Inggris yang tinggalnya di South, di selatan ya, di Oxford. Ini tinggal ngambil sini, ini juga. Kemudian ada dari Scotland juga. Kemudian satu lagi dari Prancis, Prancis itu di rumah kamarnya di tingkat atas, yang sebelah kanan atas. Saya di bawah. Oke, next. Oke, dari situ saya ke Birmingham. Jadi kalau misalnya ini di Birmingham ya, kalau misalnya orang Inggris bilang Birmingham itu Birmingham. Ya, kalau misalnya orang Amerika itu bilang Birmingham. Birmingham. Kenapa Birmingham? Karena di Amerika juga ada kota Birmingham di negara bagian Alabama.
Kalau di Inggris itu Birmingham itu di West Midlands, jadi bagian tengah Inggris. Mungkin orang tahu London itu kota terbesar di Inggris, itu benar. Sekarang kalau misalnya kita lihat, kita tanya ke orang, kota kedua terbesar di Inggris apa? Orang biasanya jawabnya Manchester. Nah, padahal sebenarnya adalah Birmingham ini, Birmingham. Sedangkan yang ketiga adalah Manchester. Jadi pengucapannya juga Manchester, datar semuanya, Manchester. Nah, ini kita lihat Birmingham New Street ini adalah stasiun utama di Birmingham. Jadi di Birmingham ada beberapa stasiun ya. Nah, ini adalah Intercity Express dan sebelah kiri ada Cross Country ya. Namanya dia melintas ini yang jauh sampai ke Bristol segala macam. Dan kereta di kanan itu dia ke Wales. Nah, kalau misalnya kita lihat ke Wales, Wales itu sangat indah, sangat bagus. Scotland juga sama, hanya Scotland itu dinginnya luar biasa. Kalau di Wales itu lebih hangat. Nah, Wales itu ibu kotanya Cardiff, ada juga Swansea di sana ya. Kalau di Scotland itu ada Glasgow sama Edinburgh. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah city center, boleh dikatakan city centernya. Sebelah kanan itu adalah Queen Elizabeth Park ya, yang di tengah ini benar-benar di pusat kota. Dan di sebelah kiri itu adalah Parish Church. Oke. Next. Nah, ini adalah the University of Birmingham. Jadi besar sekali, luasnya seperti kota ini. Jadi kayak kota kecil gitu. Jadi semuanya terletak di Edgbaston. Edgbaston itu adalah semacam desa ya, tapi desanya gede banget. Nah, ini adalah University of Birmingham, di mana di tengahnya itu ada clock tower, ada jam tinggi, itu clock tower. Dan dikelilingi oleh yang pertama ada Great Hall. Great Hall itu tempat wisuda, tempat petinggi, rektor, atau pejabat-pejabat universitas ya. Dan yang sebelah-sebelahnya, kalau misalnya di curve itu, semacam kurva itu yang mengelilingi clock tower itu semuanya itu adalah tidak ada yang kelas di situ. Tapi di pinggir-pinggirnya, gedung-gedung lainnya itu baru school ya. Jadi sebagai informasi, Birmingham University, the University of Birmingham itu didirikan tahun 1900. Jadi mudah diingatnya ya, Manchester itu 1824, Birmingham 1900, dan Leeds itu 1904. Semuanya universitas-universitas tua, dan bangunannya juga yang sudah lama juga ya, sudah tua. Kalau misalnya, saya suka juga main ke Oxford sama Cambridge, di mana di sana juga bangunan-bangunannya itu lebih tua lagi daripada yang di Birmingham sama di Manchester. Jadi ini benar-benar luar biasa ya. Jadi saya belajar juga mengenai, karena saya teknik sipil, saya senang juga mengenai sedikit banyak mengenai arsitektur dan konstruksi. Oke. Nah, sedemikian besarnya sehingga University of Birmingham ini dia punya stasiun sendiri, namanya University, stasiun University. Jadi kereta api yang dari Birmingham New Street ya, yang pusat kota Birmingham, dia ada kereta api langsung ke University. Dan ini dari Birmingham New Street ke University, kemudian dia kalau diteruskan itu sampai ke tempat saya tinggal. Saya tinggalnya dengan orang Inggris juga ya di sana, dan dengan keluarga Inggris, di mana saya sebenarnya untuk mencapai university itu saya bisa, kalau jalan kaki terlalu jauh, tapi saya pernah coba juga sekali, tapi memang terlalu jauh, perlu hampir sejam setengah. Tapi kalau misalnya naik kereta api saya bisa, naik bis juga saya bisa. Dan saya biasanya membeli season ticket, di mana satu tiket ini saya berlaku untuk 3 bulan atau setengah tahun, dan langsung saya bisa gunakan untuk kereta api dan bis. Jadi tinggal di tap aja ya ke kereta api atau ke bis, sehingga langsung saya tidak usah mikir-mikir lagi untuk beli lagi tiket, sehingga saya itu bagus sekali untuk sehingga saya bisa mengeksplor kota ini dengan lebih nyaman, lebih kapan saja saya bisa. Jadi kalau misalnya naik kereta api di Inggris itu kita tidak perlu booking. Untuk jam berapa tidak perlu booking, karena kereta itu begitu frequent, begitu sering ya.
mungkin ini 15 menit sekali, kita naik saja, sudah langsung. Saya punya tiket, mungkin diperiksa, biasanya pemeriksaannya di stasiun yang bersangkutan. Jadi kita bisa naik kapan saja, dengan kereta jam berapa saja. Beberapa kereta luar kota mungkin kita bisa booking, tapi saya nggak pernah booking karena pasti kebagian. Dan di situ tidak usah itu jamnya, pokoknya di tiketnya itu pada hari yang tertera saja itu mereka valid. Bagaimana kalau saya pernah salah naik kereta juga. Itu salah naik kereta bersama, waktu itu saya hiking bersama beberapa teman saya ke gunung ya di Yorkshire juga, dan pada saat itu kami naik kereta yang salah, dan kemudian pas sudah di kereta itu, oh salah katanya, udah turun di stasiun terdekat, tapi juga tidak didenda, tidak apa. Saya suruh balik lagi ke stasiun awal asal, tapi tidak ada biaya tambahan di sana. Itu bagusnya. Dan apabila naik kereta api, kita ternyata keretanya terlambat, kita bisa mengeklaim. Sehingga saya pernah waktu itu saya ingin mau kemana gitu, tiba-tiba keretanya terlambat. Padahal saya sudah janji di sana. Saya mengajukan surat klaim dan mereka mengganti tiket saya. Nah itu suatu yang bagus banget ya menurut saya dari customer service-nya. Oke, next. Oke, ini adalah The University of Birmingham. Ini adalah kampus saya dan ini adalah di depannya fakultas saya, Civil and Mechanical Engineering. Ini adalah gedungnya juga ya. Oke, jadi bangunan tua, tapi tetap terawat dengan baik. Oke, next. Nah, oke ya, ini adalah beberapa departemen di Civil and Mechanical Engineering ya. Ada Department of Civil Engineering, departemennya saya, Department of Civil Engineering Laboratories, and Department of Manufacturing and Mechanical Engineering. Ya, saya berfoto di sana dan di latar belakang itu ada clock tower, ya, simbol itu adalah landmarknya Birmingham University. Oke. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah library. Ini adalah perpustakaan yang begitu masif, begitu besar sekali ya. Dan di sebelah kanan itu adalah semacam laboratorium ya. Dan ini adalah tipikal di Inggris itu banyak sekali cerobong asap ini. Karena revolusi industri itu kan mereka membuat pabrik-pabrik ya, tekstil, kemudian masineri, semua pakai cerobong asap kayak gini ya. Oke, di beberapa daerah ya itu mereka di Inggris itu sangat-sangat familiar untuk penggunaan tenaga nuklir ya. Jadi reaktor nuklir itu sangat banyak dan sangat aman ya. Jadi kalau misalnya orang menentang pembangunan nuklir gitu, kalau di Inggris itu sangat-sangat efektif, justru banyak sekali di sana ya. Jadi nah ini kalau ini adalah pabrik biasa ini. Oke. Oke, ini salah satu sebelah kiri, foto sebelah kiri ini semua foto saya ambil ya, kecuali yang tadi yang dari atas itu Birmingham University. Tapi selebihnya itu adalah koleksi foto saya pribadi. Yang sebelah kiri ini adalah clock tower, saya ambil dari library ya. Dan di sebelah kanan juga saya ambil foto lagi. Kebetulan saya ke sana sedang summer, sehingga banyak sekali mahasiswa yang santai-santai di garden. Pokoknya student life benar-benar sangat-sangat menyenangkan di semua universitas di Inggris menurut saya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke student life-nya ya. Ini saya berdiri di depan Wembley Stadium ya. Nah, sebelah latar belakangnya, background-nya itu adalah bendera Inggris, England. Kalau misalnya itu, jadi bukan Inggris Raya. Kalau Inggris Raya Great Britain, kalau ini adalah England. Ya, karena di Inggris itu dia mempunyai Football Association sendiri, England. Kemudian ada Scotland Football Association, ada juga Wales punya sendiri, Northern Ireland punya sendiri. Ya, jadi itu bukan berdasarkan negara, ya, kalau Football Association, Persatuan Sepak Bola. Oke, next. Oke ya. Nah ini untuk student life, mungkin di sini saya ingin menekankan nge-sharing berapa yang saya alami di sini ya.
in UK you are forced to learn, kita dipaksa untuk belajar mengenai the first one is about how to survive, bagaimana caranya untuk survive. Karena Inggris itu adalah negara 4 musim. Di sana kalau misalnya udah musim salju banget. Kalau misalnya autumn atau fall itu benar-benar cuacanya dingin banget ya. Di beberapa tempat di Inggris itu anginnya luar biasa. Contohnya Liverpool atau Newcastle. Newcastle sangat dingin di utara ya. Jadi makin utara itu makin dingin dan benar-benar perlu fisik atau tenaga yang prima untuk survive di sana. And then second one is the how to manage your time ya. Kita harus memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa orang-orang Inggris itu mereka sangat-sangat bagus dalam membuat planning? Ya. Karena mereka sangat-sangat menghargai waktu. Di kita mungkin santai-santai ya, atau besok juga panas, atau besok juga itu. Jadi seperti tidak termotivasi. Kalau di sana saya benar-benar very tight to make a planning. Saya benar-benar sangat-sangat ketat dalam pembuatan planning karena sangat-sangat berharga buat saya untuk saya sangat benar-benar menghargai waktu. And then the third one is about how to manage your money. Ya. Dana saya terbatas, jadi saya juga kalau misalnya saya nggak lulus juga saya bawa apa gitu ceritanya. Nah makanya saya harus benar-benar hidup dengan benar untuk bisa memanage dengan baik uang yang saya punya. Nah, di sini ada pengeluaran-pengeluaran yang memang harus saya bayar, di mana contohnya untuk sewa rumah, atau kos, atau makan. Kemudian juga saya lebih memanfaatkan posisi saya sebagai student. Di mana kalau students itu kita bisa membeli tiket transportasi dengan lebih murah harga student, ya. Kemudian juga saya bisa meng-apply student card, ya. Student card itu ada beberapa card yang organisasi yang khusus untuk student, di mana dari seluruh dunia, di mana dengan menunjukkan kartu tersebut kita mendapatkan fasilitas yang sangat murah atau bagus untuk kita mendapatkan apa contohnya pengurangan diskon atau mendapatkan diskon atau untuk bepergian atau untuk masuk objek-objek wisata itu sangat-sangat murah ya, atau tidak, kalau tidak malah free ya. Jadi kebetulan saya senang sepak bola, juga saya mendapatkan season ticket untuk football itu juga saya lebih murah ya. Kemudian juga beberapa insentif yang lainnya seperti contohnya apapun ya, untuk nonton konser itu akan lebih murah. Untuk makan juga ada beberapa restoran yang menyediakan diskon. Kemudian juga untuk masuk ke museum, banyak sekali museum di Inggris ya, dan itu juga kita mendapatkan fare yang atau tiket yang lebih murah. Atau castle atau kastil, Inggris itu banyak sekali kastil, sehingga saya hobinya saya masuk ke kastil, masuk ke football stadium, karena itu adalah masterpiece atau karya-karya manusia, buatan manusia yang ada di Inggris itu, ya, kulturnya di sana. Oke, kemudian how to adapt to a new environment. Ini bagaimana caranya kita mengadaptasi, bagaimana caranya untuk hidup di lingkungan tersebut ya. Saya berprinsip kalau misalnya kita ingin hidup di suatu lingkungan, maka kita harus mingle atau kita harus bergabung dengan lingkungan tersebut. Kita harus bisa-bisa ya. Contohnya kalau misalnya saya di lingkungan saya sendiri ya, di lingkungan rumah, maka saya harus baik-baik dengan tetangga, karena tetangga itu akan lebih baik daripada atau lebih dekat daripada saudara kan. Karena saya memang tinggalnya juga sebelah saya tetangga, sebelah depan tetangga, sehingga kalau misalnya tidak baik dengan tetangga, maka saya hidupnya akan tidak nyaman. Sama juga di Inggris, kita harus bisa dengan local people di sana, di samping dengan student-student lain. Dan di sana itu karena memang juga saya sendiri ya, benar-benar orang Indonesia sendiri, sehingga saya bisa lebih mingle dengan orang-orang lain. Dan selama saya di sana, saya tidak pernah tinggal dengan orang Indonesia, saya tidak pernah tinggal dengan orang asing, tapi saya tinggal dengan orang Inggris. Jadi selama di Leeds atau di Manchester atau di Birmingham juga sama, itu saya selalu tinggal dengan orang Inggris, keluarga Inggris.
Jadi saya bisa mempelajari kultur mereka. Kemudian how to live in a multicultural society. Ya. Ini cukup sulit ya pada awalnya. Tingkah laku orang Afrika itu bagaimana, dari Cina gimana, dari Rusia gimana, dari Brasil gimana. Sesuatu yang menurut kita itu tidak sopan, menurut mereka sopan. Ya. Contohnya di kereta api saja, kalau misalnya di Inggris itu kalau naik kereta api, ya satu gerbong itu diam semua dengan orang Inggris ya. Tapi kalau misalnya orang dari bangsa lain, mereka ngobrol, teriak-teriak, itu menurut mereka sopan. Sehingga kita harus bisa bisa-bisa lah untuk mengerti. Ya. Nah, ini jadi di sini intinya itu kita harus respect to other people with different religion, different race, different language, or different country. Jadi kita harus bisa-bisa untuk respect atau menghormati orang. And then how to communicate with people from all over the world ya. Jadi ini kita harus bisa berkomunikasi dengan seluruh orang dari seluruh dunia ya. Jadi untuk belajar kultur atau budaya itu tidak hanya dari orang Inggris saja, tapi juga belajar kultur dari orang lain. Saya kebetulan saya dekat dengan orang Spanyol waktu itu, sehingga saya terpacu saya untuk mempelajari bahasa Spanyol. Di Inggris itu begitu mudah untuk belajar bahasa asing, karena di samping ada orang asingnya, di sana juga literatur sangat-sangat bagus. Ya. Jadi kalau misalnya saya di sana, saya sudah mengerti bagaimana caranya menyapa orang Spanyol, atau orang Prancis, atau apalagi Portugal, ya, Portugis, ya. Itu saya sedikit banyak tahu. Dan untuk nama-nama, contohnya bagaimana membedakan surname-nya orang Spanyol dengan orang Portugal, misalnya bagaimana. Nah, itu sudah ada ininya. Jadi itu benar-benar saya pelajari. Kemudian juga how to improve your English ya. Ini otomatis ya. Jadi kalau misalnya di Inggris ya mau nggak mau kita belajar bahasa Inggris, dan saya terus mempelajari. Oh ya, pas saat di sana itu saya tidak guru-guru di sana tidak mengencourage guru-guru saya di sana mengencourage saya mempelajari dari kamus Inggris, dari thesaurus namanya ya. Bagi thesaurus itu kita sekarang bisa lihat juga di komputer ya. Thesaurus itu dia menerangkan arti kata itu dengan bahasa yang bersangkutan. Jadi bukan terjemahan ya. Kalau misalnya terjemahan kan kamus Inggris Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya thesaurus itu dia menerangkan dengan bahasa Inggris lagi mengenai sesuatu yang kita cari dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah how to finish your study ya. Jadi ini adalah pekerjaan berat, tapi kalau misalnya kita bisa melalui semua ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kita bisa mendekati dosen-dosennya dengan baik, pendekatan, maka semuanya akan lancar. Dan banyak memang yang jangan dikira ya mereka itu selfish ya, tapi tidak juga. Mereka itu kalau misalnya kita it depends on our approach. Kalau misalnya approach kita, pendekatan kita baik terhadap mereka, maka mereka juga akan baik kepada kita dan akan membantu kita. Dosen-dosennya, lecturernya sangat helpful ya, dan selalu memberikan solusi atau jalan keluar. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, jadi itu. Dan again ya, how to improve your English and finish your study itu memang benar-benar kita pas selesai untuk mendapatkan gelar, maka otomatis bahasa Inggris kita juga akan menjadi jauh lebih baik. Oke, next. Oke, ini sedikit saya berikan beberapa informasi mengenai culture-nya orang Inggris ya, UK people culture. Mereka itu senang menunjukkan arah hobinya, jadi mereka sangat ramah dan menggunakan arah, menunjukkan arah. Kemudian cobalah lihat di Inggris, begitu banyak peta. Meskipun udah era digital sekarang, mereka masih senang lihat peta-peta yang berbentuk fisik. Ya. Mereka itu hobinya lihat peta, jadi semua di itu. Kenapa? Orang Inggris itu sangat senang menulis, dan mereka senang memetakan sesuatu ya. Jadi membuat flowchart,
segala sesuatunya serba teliti. Ya. And then nice and polite, especially in the countryside. Ya. Kalau misalnya kita lihat kehidupan di kota besar itu sebenarnya tidak nyaman, boleh dikatakan tidak nyaman. Saya lebih senang di pedesaan. Pedesaan itu mereka sangat ramah. Setiap saya berpapasan dengan orang, itu tadinya saya kan acuh ya, biasa di kota. Biasa aja lewat. Tapi kalau mereka tidak, mereka memberi greetings, memberi hormat. Lewat lagi, pikir saya kenapa ya, begini terus gitu. Pikir saya. Tapi ternyata memang begitu. Gitu. Mereka itu sangat akrab kepada siapapun, termasuk kepada pendatang. Kalau di countryside. Ya. Jadi saya sering berkelana, maksudnya masuk ke hutan ya atau apa. Tapi mereka sangat-sangat ramah ya dan sangat membantu. Kemudian ciri lain dari orang Inggris adalah mereka very detail mengerjakan sesuatu. Jadi semua kalau misalnya kita lihat SOP, job desk semuanya sangat-sangat teliti. Cobalah sekali-sekali masuk ke websitenya British Mail. Ya, jadi kayak British Mail itu benar-benar segala macam ada di sana, benar-benar detail banget gitu. Untuk beda sama mungkin kalau misalnya di Indonesia, oke, sangat detail ya maksudnya, tapi tidak sedetail mereka luar biasa. Kemudian mereka sangat clean and tidy. Mereka orang-orangnya terbiasa budaya bersih dan rapi. Mereka coba serapi mungkin apapun, dan yang terakhir adalah punctual. Mereka sangat tepat waktu. Jadi kereta api pun mereka setiap jenis kereta api di sana ada catatan punctuality-nya. Jadi dari misalnya Intercity Express misalnya, di sana ada 99,5% gitu. Berarti dari 200 kali 200 kali keberangkatan telatnya 1 kali misalnya, itu kan jadi atau misalnya 99% dari 100 kali keberangkatan telat 1 kali, 99%. Mereka sangat-sangat punctual. Apapun ditulis, apapun informasinya tertulis ada, sehingga tidak menyulitkan kita untuk mencari. Oke, next. Nah, ini adalah saya melakukan riset mengenai ini kayak Metrolink ya, inilah tram ya. Waktu itu tram memang sedang dibangun di beberapa daerah, dan saya coba untuk melihat sekarang hasilnya di Wolverhampton dan di Birmingham ini ya. Semuanya ternyata bagus banget ininya, pelaksanaannya terpelihara dengan baik. Pada saat itu masih sedang dibangun ya. Saya juga beberapa kali coba membuat draftnya untuk stasiunnya, untuk konsepnya ya, bersama dengan University of Leeds pada saat itu. Dan sekarang hasilnya juga tetap mereka terpelihara dengan bagus, rapi, bersih. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah student life in campus, ya. Jadi kalau kita lihat, saya ingin sedikit sharing mengenai student life in campus and outside the campus ya. Kalau in the campus itu, you may call your lecturer by his or her first name. Ya. Contohnya ada lecturer saya namanya James Madison. Gitu. Nah kita panggilnya James, jangan Mr. Madison. Ya, mereka sangat-sangat akrab. James, come here. Dan mereka oke. Halak, what are you doing? Ya, misalnya gitu. Jadi mereka menyebut dengan first name. Jadi karena mereka sangat-sangat memang kulturnya begitu. Ya. Mereka sangat dekat. And then close relationship between lecturer and students. Mereka sangat-sangat dekat dengan students. Jadi mereka melayani students, boleh dikatakan begitu. Kalau misalnya ada gathering di mana atau kumpul, ayo kita kumpul semacam, lecturer itu atau dosen saya itu menjemput saya di rumah saya dengan mobilnya. Jadi mereka tidak lihat itu siapa, itu student kecil, enggak. Mereka menganggap saya itu temannya mereka. And then effective and efficient class ya. Kenapa mereka sukses? Karena mereka benar-benar efektif dan efisien dalam segala sesuatunya. Kalau mereka ingin kerja ya kerja, benar-benar full kerja, tidak ada kerja sambil main. Kalau misalnya mereka ingin holiday, memang holiday. Jadi semuanya itu dan mereka sangat mementingkan holiday.
And then what I experienced was that there are so many presentation in front of class. Jadi saya sering sekali untuk mempresentasikan sesuatu mata pelajaran itu di depan kelas. Kenapa? Karena mereka lebih percaya bahwa dengan presentasi itu kita menguasai materi. Jadi tidak ada contek-mencontek. Jadi mereka ingin kita mengerti dengan cara mempresentasikan itu. Ya. Jadi itu sehingga itu benar-benar frekuensinya sangat-sangat tinggi ya. Apapun presentasi ini presentasi terus. Dan sekarang juga mungkin di sini juga sudah mulai ya. And then many outdoor class activities. Jadi sangat-sangat banyak untuk prakteknya di kelas itu. Jadi ayo saya visit ke sana. Saya contohnya kerja prakteknya saya kemana? Ke Belanda dan Jerman. Karena kenapa? Memang saya saya dipaksa untuk ayo lihat perbandingan dengan negara lain yang lebih maju. Untuk autobahn atau jalan raya di Jerman itu jauh lebih banyak dan lebih bagus daripada di Inggris pada saat itu. Dan sampai sekarang juga Jerman itu masih leading dalam jalan raya ya, mereka fasilitas. Kemudian untuk kanal ya atau apa namanya di kanal-kanal di Belanda banyak kanal, perahu-perahu ya itu. Nah Inggris juga ada di beberapa tempat itu. Nah, kita belajarnya ke Belanda. And then nice and cheap meals in campus ya. Di kampus itu banyak pilihan makanan, bahkan ada yang kantin khusus vegetarian ya. Yang tidak makan daging boleh, yang makan daging silakan. Yang murah ada, yang rada-rada mahal juga ada. Jadi, and from all over the world actually, basically. Yeah, so, and then there is a sport and art activities in campus. Jadi fasilitas kampus itu begitu luar biasa. Lapangan bola ada, basket. Saya sendiri ikut aktivitas sport itu. Sepak bola, badminton, dan tenis meja, table tennis ya. Jadi saya dimasukkan ke grup sana, sehingga saya setiap hari tertentu itu saya jadwalnya adalah main badminton, atau main bola, atau main pingpong. Main pingpong lebih fleksibel sebenarnya. Kalau saya istirahat juga saya ke sport center dan main pingpong, dan itu semua free ya. Dan there are so many student activities group ya di sana, banyak sekali student activities group ya. Contohnya untuk drama atau misalnya nyanyi, paduan suara dan lain-lain itu banyak pilihan. And then this is quite interesting. If you have problems, go to the pub and all problems solved. Jadi di sana itu budayanya adalah semua senang minum-minum ya, ke pub atau ke bar. Bukan berarti jelek. Ya, minum itu kan minum, maksudnya bukan mabok kan. Nah di sana itu tempat berkumpul itu adalah di pub. Jadi kita yang tidak minum alkohol bisa lemonade atau coke bisa. Buat yang jelas sih lihat sisi positifnya. Saya sendiri ke sana juga ada problem dengan contohnya problem pelajaran atau gimana sih ngatur ini. Oke, ke pub kita diskusi sebentar dan semua problem selesai. Dan ini sudah terbukti, memang begini. Mau sama dosennya juga silakan, mau kita sendiri juga sama. Gitu. Jadi kita sudah ada, dan di sana bisa untuk building a very good relationship ya. Jadi kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan sesama teman-teman, dengan lecturer. Itu student life in campus. And then ya ini adalah pubnya saya ini maksudnya saya sering di sini Leeds University ya. Ini bentuknya seperti perahu tapi sangat ramai biasanya dulu. Oke, sampai malam. Ya mungkin kalau di kota-kota kecil seperti Leeds itu mereka jam 6 itu sudah sepi. Jam 7 itu sudah tutup semua toko. Sehingga saya harus membawa makanan ke kosan atau ke tempat tinggal. Dan di sana saya sering masak sendiri ya, untuk saving cost juga. Oke, next. Dan there is a student life outside campus ya. Kalau tadi di dalam kampus. Nah, untuk outside campus saya senang traveling. Saya ingin mengeksplor
negara Inggris ini mumpung saya masih bisa. Gitu. Jadi saya ingin terus ke pelosok-pelosok sampai pelosok-pelosok, itu saya ingin berkelana. Kemudian visiting historical places, especially castle and museum. Yang tadinya saya tidak senang, saya menjadi senang. Castles itu, kastil itu banyak sekali di Inggris, dan saya mendapatkan pass ya, maksudnya free pass di beberapa castle itu saya bisa masuk gratis. Dan juga museum juga banyak sekali. Orang Inggris senang mencatat, orang Inggris sangat detail sehingga mereka bikin museum. And then we can stay with local people, ya, of course ya. Jadi saya belajar mengenai aksen, saya belajar mengenai dialek dari orang Inggris, sehingga saya tahu kalau misalnya orang Inggris bicara itu dia dari mana sih sebenarnya. Meskipun bisa saja orang Inggris tersebut dia sudah pindah dari utara ke selatan dan menjadi aksennya orang selatan, itu bisa juga. Ya. And then visiting point of interest ya, contohnya seperti nanti saya perlihatkan Madame Tussauds ya. Kemudian juga ada Big Ben misalnya, atau London Eye, itu visiting point of interest. Kalau saya senang watching football or other sport events, ya saya senang ke stadion. Pas di Birmingham ada National Indoor Arena Birmingham, itu tempat All England. Nah, saya ke sana juga, saya nonton bulu tangkis All England, saya di sana. Ada pemain Indonesia juga. Dan we can also watching music concert. Ini hobinya orang Inggris nih, senang nonton music concert. Oke, next. Nah, ini saya perlihatkan beberapa foto ya. Ini mengenai London ya. Sebelah kiri adalah saya ikut tur dengan rooftop dengan bis tingkat ini. Ini adalah Big Ben. Kemudian di kanan adalah Piccadilly Circus. Ramai sekali. Ya, next. Nah, ini ada Sherlock Holmes Museum ya, kalau kita sudah tahu. Jadi banyak orang kita yang tadinya hanya mendengar, sekarang oh iya di sana. Nah, ini adalah di sebelah kanan adalah patung lilin Madame Tussauds. Oke. Nah, ini saya di Sherlock Holmes Museum ya. Ini adalah fotonya Sherlock Holmes dan Dr. Watson sebelah kiri, dan sebelah kanan itu adalah polisi Inggris ceritanya. Oke. Nah, kemudian karena saya senang ke football, saya ke Emirates Stadium. Ini favorit saya adalah Arsenal. Nah, ini saya masuk ke, setiap stadion itu kita bisa untuk stadium tour. Jadi kita bisa masuk stadion, kita mengeksplor stadion tersebut, dipandu oleh guide di sana, dan dijadikan bisnis sebenarnya oleh mereka. Oke, next. Oke. Kemudian juga, nah ini stadium di Emirates juga ya. Oke, saya masuk ke ruang gantinya ya. Di sana ada kostum-kostum dari tim sepak bola Inggris. Ini Arsenal. Oke, next. Nah, saya juga ke Wembley Stadium ya, Stadion Nasional Inggris, di mana kalau kesebelasan nasional saja yang bertanding itu menggunakan stadion ini. Ya, seperti GBK. Di GBK itu seharusnya hanya untuk tim nasional Indonesia. Kalau ini Wembley Stadium. Cuman beberapa tahun terakhir memang digunakan oleh Tottenham Hotspur, tapi sekarang sudah Tottenham Hotspur sudah punya stadion sendiri. Ya, next. Ini Chelsea ya. Klub Chelsea saya juga ikut, ya, ada store-nya di Stamford Bridge. Oke, next. Saya ke Nottingham, ya. Jadi bacanya Nottingham, bukan Nottingham. Kalau orang Amerika Nottingham, kalau orang Inggris Nottingham. Ini ada Nottingham Castle, di mana di situ ada terkenal dengan sejarah Robin Hood. Semua orang sudah tahu Robin Hood, ada filmnya juga. Nah, di sini ada patungnya. Oke, ada castle-nya juga, ada kastilnya. Oke, berikutnya di Nottingham juga ada City Ground. Ini sebenarnya stadion favorit saya, ya, ada di pinggir sungai. Ini benar-benar fantastik menurut saya, cara pembuatannya juga, dimana apalagi saya sebagai
seorang sipil, teknik sipil, civil engineer. Ini suatu konstruksi yang luar bagus. Oke, next. Nah, di Birmingham ada Villa Park. Ini stadionnya Aston Villa. Tapi pada saat saya ke sana sedang ramai oleh konsernya Bon Jovi. Nah, jadi ini adalah kembali lagi ya, student life di Inggris itu memang senang nonton konser, kumpul-kumpul, ke pub, begitu, traveling, hiking, dan lain-lain, watching football. Oke, next. Mungkin ada yang pernah mendengar Old Trafford ya, kandangnya Manchester United. Saya ke sana juga, dulu saya sering juga, saya suka nonton juga di sini. Nah, ini ada di sebelah kanan juga ada ruang gantinya. Mungkin salah satu yang paling menarik untuk stadium tour adalah kita ke ruang gantinya, di mana selalu dipajang kostum-kostum dengan nomor-nomor pemain di sana. Oke, nah ini pinggir lapangan ya. Kalau misalnya nonton TV, karena sesuatu yang kita lihat di sini itu selalu berulang dan berulang lagi ada di berita di TV. Kalau sepak bola yang disiarkan ke Indonesia kan setiap minggu ada, sehingga bisa lihat lagi, oh saya pernah ke sana, balik lagi, oh ini lagi sama. Nah di sebelah kanan ini adalah tempat duduknya, di mana pada saat saya di sana itu saya membeli season ticket. Season ticket itu berlaku untuk satu musim kompetisi, dan nama saya dicetak di bawahnya kursi, sehingga saya selalu duduk di tempat yang sama setiap kali nonton ke sana. Tetangga saya di kanan dan kiri juga sama orangnya, sehingga saya jadi ngobrol lagi, oh iya gimana sih. Nah, itu sesuatu yang menarik ya, rasanya belum ada di sini, banyak yang bisa dipelajari. Dan seperti nonton football itu di sana, sepak bola itu bukan sesuatu kaum laki-laki saja, tapi juga seluruh keluarga basically. Jadi kalau misalnya weekend mau kemana, yuk ke stadion yuk, akhirnya bapak, ibu, dan anak-anaknya sama bayinya juga dengan kereta dorong bayi, mereka ke stadion karena sangat-sangat meriah kondisinya, keadaannya seperti ke pasar malam gitu ya, ramai, bagus sekali dan sangat-sangat kondusif, di mana yang kecil juga bisa masuk ke stadion dengan rasa aman, dan mereka dikumpulkan di satu area yang khusus anak kecil saja. Untuk orang-orang disabel dengan kursi roda juga mereka dikumpulkan di satu pojok juga di stadion, sehingga mereka bisa menonton dengan sesama orang yang memakai kursi roda juga. Public transport di Inggris juga sangat bagus ya, jadi sudah mengakomodasi orang-orang disabel yang naik kursi roda, juga naik bisnya juga mudah, naik kereta api juga mudah, semuanya juga begitu bagus ya. Indonesia juga sudah mengikuti di sini. Oke, next. Oke, nah ini yang terakhir mungkin ini sedikit tips ya. Jadi yang pertama adalah be brave and confident ya. Jadi kita harus berani dan yakin bahwa kita bisa. Kemudian open mind to learn other people cultures ya. Karena kita harus open mind dan harus menerima saran dari semua orang yang memberi saran ke kita, baik yang baik atau yang buruk. Karena kalau misalnya kita tidak open mind, kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa belajar di negara seperti Inggris yang begitu banyak orangnya dengan background atau kultur yang berbeda-beda. And then bagaimana caranya kita tahu bahwa kita itu sudah mengerti bahasa Inggrisnya? Itu adalah learn English until you can dream in English. Kalau misalnya sudah bisa bermimpi dalam bahasa Inggris, itu berarti kamu bisa gitu. Nah, saya juga sama. Mungkin saya perlu waktu 3 bulan sampai saya bisa berbahasa Inggris. Padahal saya di Inggris loh. Maksudnya saya tidak membatasi, saya hanya nelpon seminggu sekali ke ibu sama bapak saya di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tapi saya membatasi, saya tidak sama sekali tidak berbicara bahasa Indonesia sedikit pun. Telepon juga bahasa Inggris, itu udah bingung ya. Tapi kalau misalnya saya setelah 3 bulan itu ternyata saya bisa bermimpi dalam bahasa Inggris, maka saya akan bisa berbahasa Inggris. Nah, itu tandanya orang berbisa bahasa Inggris. Kemudian explore the country and surrounding whenever you can. Jadi manfaatkanlah tadi waktu untuk mengeksplor kota ya, atau tempat
daerah di mana kita ada. Kemudian time management itu sangat penting. Kenapa orang-orang asing itu mereka itu bagus banget dalam negaranya maju, itu antara lain adalah karena time managementnya bagus, mereka membuat planning yang begitu bagus sehingga mereka menjalankannya juga bisa lebih lancar. And then last but not least, be grateful. Kita harus bersyukur bahwa kita diberi kekuatan dan kesehatan. Dan sampai sekarang ini saya bersyukur saya bisa mendapatkan ilmu dari sana, dan apa yang saya dapat itu akan saya sharing, akan saya bagikan ke semua sehingga semuanya bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Dan saya senang sekali saya punya student-student yang begitu banyak ya, dan semua saya share apapun yang bisa saya bantu, akan saya bantu sehingga mereka mendapatkan bisa mencapai cita-citanya. Nah, itu suatu kebanggaan buat saya. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar di Inggris dan mempelajari budaya mereka, mempelajari bagaimana caranya untuk survive, dan ini saya bagikan ke semuanya supaya bisa bermanfaat. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Oke. Baik, saya kembalikan kepada Mas Tio, Sulistyo, silakan. Oke, terima kasih Pak Falak atas penjelasannya. Buat nambah wawasan baru kita juga atau ilmu baru yang kita dapat ya, bagaimana kehidupan mahasiswa di UK. Oke, tanpa panjang lebar kita masuk aja ke sesi Q&A atau tanya jawab. Di sini udah ada 3 penanya. Yang pertama itu dari Sabatini Manalu. Oke, pertanyaannya, if I want to study abroad, how would I know that my grades were high enough to qualify for my university objective? Oke, jadi gimana kalau saya ingin studi ke luar negeri, bagaimana caranya saya tahu kalau nilai yang saya miliki itu cukup untuk mendaftar di salah satu universitas. Mungkin Pak Falak bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk Mbak Sabatini Manalu ya. Oke, jadi semua university atau college itu punya standar masing-masing ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dicoba itu kita buktikan dulu dengan IELTS-nya ya, English skornya dulu gitu. Nah, kalau misalnya rata-rata sih kalau misalnya setahu saya itu saja sih sebenarnya yang penting. Kalau misalnya untuk dari abroad gitu, kita grade-nya atau ya pastilah kalau misalnya kita mau daftar untuk postgraduate kita harus selesai dulu untuk bachelor-nya di sini ya, itu pasti. Tapi kalau misalnya kita bagaimana supaya kita caranya diterima di sana, saya kira English yang paling penting. Nah, mungkin kalau saya mungkin saya agak berbeda ya dengan yang biasa dilakukan di sini karena saya belajar bahasa Inggrisnya di sana. Gitu. Nah, di sana itu sebenarnya sih menurut saya sangat-sangat menghemat waktu, dan untuk kemampuan berbahasa Inggris pun itu sangat-sangat tinggi ya, boleh dikatakan tinggi. Sehingga saya di sana, saya belajar bahasa Inggris di sana, saya apply ke sana udah langsung diterima gitu. Dan saya selain di universitas yang tadi saya sebutkan juga, saya diterima juga di University of Salford di Manchester juga. Saya langsung diterima di sana. Karena kenapa? Saya sudah belajar bahasa Inggris di sana, skor saya sudah sekian, gitu, jadi langsung saya diterima. Nah, itu jadi sebaiknya mungkin ini ditanyakan juga langsung ke university yang bersangkutan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Falak atas penjelasannya. Sama saya mau coba menambahkan sedikit ya. Jadi kalau misalnya mau sahabat ini mau tahu itu sudah cukup untuk mendaftar atau tidak,
kasih ijazahnya dulu atau raport ke kita, nanti coba kita lihat skornya berapa, atau biasanya kalau untuk top university itu biasanya nilainya rata-rata untuk raport itu 85, tapi ada beberapa college juga atau university yang menerima itu dengan rata-rata 65. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Sabatini Manalu untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Kak Melsia Zafiera. Oke, pertanyaannya, selamat pagi Pak Falak. Saya Melsia. Saya ingin menanyakan apa perbedaannya secara spesifik antara university dan college. Apakah untuk tes dan persyaratannya masuknya pun berbeda? Oke, terima kasih Pak. Mungkin Pak Falak bisa dibantu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Melsa Safira ya. Baik, sebenarnya university itu bagaimana ya? University itu sesuatu yang besar ya. Jadi di dalam university ada college atau school. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang University of London itu gede sekali. Tapi di dalam University of London itu ada Imperial College, ada lagi college dan lain-lain. University of Oxford itu banyak sekali college-nya. Jadi college itu boleh dikatakan bagian dari university. Tapi kita juga bisa langsung masuk ke university, tapi yang bukan college. Contohnya, jadi ada misalnya di Birmingham, University of Birmingham itu terdiri atas School of Civil Engineering, School of Economics, School of Law. Nah, itu terbagi dari school. Nah, jadi kalau college boleh dikatakan kalau college itu dia bisa lebih lebih independen lah istilahnya dibanding school. Kalau school itu dia langsung ke university, kalau college itu dia lebih karena kalau college itu gabungan dari beberapa college itu menjadi suatu university yang besar. Ya. Ada juga college yang dia berdiri sendiri. Ya. Tapi untuk tes sama persyaratan masuk, saya kira itu berbeda. Ya, jadi tergantung, semuanya juga tergantung sama university dan college masing-masing. University satu dengan yang lain juga berbeda, college satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi tergantung apa yang kita minati, kita pengen ke subjek apa, ya, belajar apa, fashion, desain dan lain-lain, kita boleh diinikan. Nah, langsung menanyakan ke mereka nanti persyaratannya apa, kira berbeda tergantung sama apa yang menjadi ya domain mereka ya. Jadi apa yang menjadi keahlian mereka. Oke, terima kasih Mbak Melsa Safira. Oke, terima kasih juga untuk Pak Falak atas penjelasannya. Sama saya mau nambahin juga nih sedikit lagi. Jadi kalau misalnya UNIF itu sebetulnya kata Pak Falak pergabungan antara college. Jadi untuk jurusannya lebih besar. Nah, kemudian untuk college itu untuk kapasitas kelasnya juga lebih kecil. Nah, di mana college juga untuk pembelajarannya itu lebih ke praktikum. Seperti itu. Nah, untuk persyaratan dokumennya sama, ijazah, transkrip, IELTS, dan paspor. Tapi ada beberapa univ yang memang meminta untuk interview. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Melsya untuk pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana dari Kak Huwailid. Oke. Pertanyaannya, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya bagaimana tips dari Bapak untuk menyesuaikan diri dengan orang lokal. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Falak, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan orang lokal yang bagi siapa? Mas Muhammad Wailid. Ya, Wailid. Oke. Jadi intinya sih kita open mind. Jadi kita harus mengerti apa sih mereka inginnya gitu. Orang-orang yang tidak open mind, mereka akan berkumpul dengan orang-orang dari negaranya saja. Itu sudah terlihat banget. Jadi banyak orang-orang dari satu negara mereka hanya berkumpul. Nah itu orang-orang yang tidak, menurut saya susah untuk majunya gitu, karena mereka bagaimanapun seperti saya bilang tadi, saya sangat-sangat membatasi untuk berbicara bahasa Indonesia, dan buat saya tetangga itu lebih penting daripada saudara, bahkan penting daripada saudara, karena saya berada di
lingkungan tersebut, di mana tetangga itu paling dekat dengan saya. Di sana saya selalu tinggal dengan orang Inggris, saya selalu belajar dengan orang-orang di seluruh dunia, dan secara otomatis saya bisa menyesuaikan dengan diri dengan mereka. Jadi intinya sih open mind, kita bisa respect terhadap apa yang mungkin. Oke, ya. Jadi intinya kita open mind, ya. Jadi kita harus mengerti apa yang menjadi kebiasaan mereka, dan kita lebih toleran. Karena intinya kalau misalnya kita menggunakan bahasa universal, smiling, ya, kita tersenyum, itu orang semua udah tahu bahwa kita niatnya baik, kita sedang melakukan gesture yang positif, sehingga mereka, atau kita menunduk untuk menghormati mereka, itu sama semua di negara apapun juga sama. Nah itu, jadi kita harus bisa membuat supaya mereka itu menghargai kita juga, ya. Itu mungkin sulit ya untuk beberapa orang gitu, tapi kalau misalnya kita sudah mengalami, lama-kelamaan kita pasti bisa kok. Oke, thank you Pak Fala atas penjelasannya. Oke, mungkin tidak ada yang menanya lagi ya. Sudah 3 pertanyaan juga, dan waktunya juga sudah lebih dari cukup. Oke, kita ada ucapan terima kasih kepada Pak Falak sebagai narasumber kita pada webinar kali ini. Dan dari tim Salak juga mengapresiasi Pak Falak sebagai narasumber pada webinar ini dengan memberikan virtual appreciation atau virtual certificate yang diberikan kepada Pak Falak. Oke. Jadi seperti ini untuk virtual certificate-nya, dan kemudian oke. Nah, jadi gimana nih untuk partisipan di sini atau yang sedang menonton webinar ini mungkin sudah merasa oke, saatnya harus studi ke luar negeri. Nah, jika sudah merasa udah fix atau sudah percaya diri untuk belajar di luar negeri, bisa ini webinar kita selanjutnya, di mana untuk next webinar kita mengangkat tema study abroad document checklist. Jadi apa saja sih yang harus kita bawa saat studi ke luar negeri? Apa aja dokumen yang harus kita siapkan saat kita studi di luar negeri? Itu pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 jam 8 malam sampai jam 9 malam, via Zoom juga sama, dan untuk speakersnya itu dari Tasya Septiani, di mana beliau adalah students counselor untuk studi ke luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mendaftar juga bisa langsung ke website kami di www.kuliahkanada.com, kemudian pilih di bagian webinar dan bisa kalian langsung daftar. Oke. Dan untuk kalian yang ingin konsul secara pribadi, bisa langsung menghubungi konselor kami, yaitu bisa langsung email di info@kuliahkanada.com, atau bisa langsung menghubungi nomor yang tertera, atau bisa lewat WA juga bisa di 0820667883, atau bisa juga langsung ke office juga, ke office kita langsung datang, di mana alamatnya itu di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Bogor, atau di Hotel Salak The Heritage Bogor. Seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir di webinar kali ini, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, di mana di Facebook ada Kuliah Kanada, kemudian di Instagram ada salak_ed, kemudian di Twitter ada salak_ed, dan di YouTube Salak Education Consulting. Nah, untuk di YouTube ini nanti kita akan share untuk webinar kali ini. Oke, terima kasih semuanya.
Oke, terima kasih semuanya yang sudah join di webinar kami kali ini. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya. See you.